Presiden Prabowo saksikan penandatanganan 4 MOU strategis dengan Yordania. Pemotor terlibat cekcok dengan 2 pria diduga debt collector. Viral anggota DPRD Sumut marahi pramugari Wings Air. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan resmi ke Yordania dan menyaksikan langsung penandatanganan 4 nota kesepahaman strategis. Indonesia dan Yordania sepakat memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang, mulai dari pertahanan hingga keagamaan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein menyaksikan langsung penandatanganan 4 kota kesepahaman strategis antara Indonesia dan Kerajaan Yordania Hashemiyah. Prosesi berlangsung di Istana Al-Husainiyah Amman pada Senin 14 April 2025 dalam suasana penuh semangat kemitraan dan persahabatan. Kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Yordania menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan bilateral dan memperluas kerjasama konkret antara kedua negara. Indonesia dan Yordania juga menegaskan komitmen bersama untuk mendukung stabilitas kawasan dan pembangunan berkelanjutan di tengah dinamika global yang terus berkembang. 4 dokumen kerjasama yang ditandatangani meliputi bidang pertahanan, pertanian, pendidikan, serta keagamaan dan wakaf. Kerjasama pertahanan ditandatangani oleh Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin dan Wakil Perdana Menteri Yordania Ayman Safadi. Sementara nota kesepahaman di sektor pertanian ditandatangani oleh Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pertanian Yordania Khaled Huneifat. Di bidang pendidikan, nota kesepahaman ditekan oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar bersama Menteri Pendidikan Tinggi dan Riset Ilmiah Yordania Azmi Mahafzah. Menteri Nasaruddin juga menandatangani kesepakatan lain di bidang keagamaan dan wakaf dengan Menteri Aukaf Yordania Muhammad Kalaileh. Penandatanganan nota kesepahaman ini menandai penguatan kemitraan strategis Indonesia dan Yordania. Selain mempererat hubungan bilateral, kerjasama ini juga memperkuat peran kedua negara dalam menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemajuan bersama di tingkat regional maupun global. Continuing, and I'm very happy today that we enhance our relationship. Ya, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri pertama Federasi Rusia Denis Manturov di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan ini menandai upaya penguatan hubungan bilateral dan pembentukan format kerjasama baru antara kedua negara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan kehormatan Wakil Perdana Menteri pertama Federasi Rusia, Denis Manturov di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 15 April 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari langkah pembentukan format kerjasama baru antara Indonesia dan Rusia. Denis Manturov tiba di Istana Merdeka pada pukul 14 waktu Indonesia Barat yang disambut dengan upacara kehormatan serta oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Setibanya di depan istana, Manturov langsung disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto. Keduanya lalu berjalan menuju ruang kredensial untuk melakukan foto bersama sebagai bentuk penghormatan dan penguatan hubungan bilateral. Setelah itu pertemuan bilateral dilanjutkan di ruang kerja Presiden dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas beragam agenda khususnya yang terkait dengan hubungan ekonomi antar kedua negara.
Pemerintah Indonesia menyampaikan komitmen untuk terus memperluas kerjasama Indonesia-Rusia di bidang ekonomi, industri, perdagangan, energi, pertanian, dan investasi. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuh Anggara, Berita Nasional TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Koordinatoriat Wartawan Parlemen atau KWP kembali menggelar acara Halal Bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah di Kompleks Parlemen Jakarta Selasa 15 April 2025. Acara ini menjadi ajang silaturahmi bagi para wartawan yang bertugas di lingkungan parlemen. Ketua KWP Aryawan mengatakan halal bihalal menjadi momen tepat untuk saling memaafkan antar sesama wartawan, baik atas kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Aryawan menekankan pentingnya menurunkan ego demi memperkuat persatuan di tubuh KWP. Nah, di momen ini kita sama-sama saling maafkan, saling menurunkan ego demi kesatuan dan persatuan yang ada di Koordinatoriat Wartawan Parlemen. Karena memang kita sudah seperti keluarga, mungkin waktu bertemu keluarga yang sesungguhnya lebih sedikit dibandingkan ketemu sama kita di sini. Aryawan menyebutkan bahwa ini merupakan halal bihalal kedua yang diselenggarakan sejak Press Room berdiri. Aryawan berharap kegiatan positif semacam ini terus berlangsung dan menjadi budaya di kalangan wartawan parlemen. Aryawan juga menyampaikan permohonan maaf atas nama pribadi maupun pengurus jika selama ini terdapat kekurangan dalam kepemimpinan. Aryawan menegaskan bahwa KWP adalah milik seluruh wartawan, bukan milik individu atau pengurus semata. Sementara itu, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI Indra Pahlevi turut mengapresiasi kegiatan ini. Menurutnya, halal bihalal merupakan momen untuk saling mengingatkan dan memaafkan sebagai sesama manusia. Acara ini juga dihadiri oleh anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Fernando Haganinduto, serta para wartawan yang tergabung dalam KWP. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mendukung cabang olahraga yang tengah berjuang meloloskan atletnya ke Olimpiade 2024 Paris. Dito menyaksikan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kemenpora dengan induk organisasi cabang olahraga dalam rangka pemusatan latihan nasional persiapan kualifikasi Olimpiade 2024 Paris di Media Center Kemenpora pada Senin siang. Dalam kerjasama perjanjian tersebut terdapat 11 cabang olahraga yang mendapatkan dukungan anggaran dalam menjalankan pelatnas agar bisa meloloskan atletnya ke 11 cabang olahraga tersebut. Dito berharap dengan adanya kerjasama ini dapat membuka peluang luas bagi para atlet Indonesia untuk meraih prestasi gemilang di ajang internasional khususnya Olimpiade Paris 2024. Hari ini adalah seremoni di mana komitmen pemerintah melalui Kemenpora dalam mendukung peningkatan prestasi olahraga nasional secara berkelanjutan. Pada tahap pertama, ini diberikan bantuan kepada 13 cabang olahraga, di mana 12 cabang olahraga yang telah lolos kualifikasi Olimpiade pada 2024 dan juga serta PSSI, di mana sebagai cabang olahraga strategis dan berpotensi tinggi, dan ini berdasarkan instruksi Presiden nomor 3 2019 tentang percepatan pembangunan sepak bola nasional. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Televisi atau untuk dokumentasi video. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Kejaksaan Tinggi Banten menetapkan 1 tersangka korupsi jasa pengolahan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan. Saat ini tersangka ditahan di Rutan Kelas 2B Serang agar tidak kabur dan tidak menghilangkan barang bukti. Tersangka korupsi kasus jasa pengolahan sampah Tangerang Selatan berinisial SYM ditahan Kejati Banten di Rutan Kelas 2B Serang selama 20 hari. Tersangka selaku Direktur PT EPP dinilai penyidik telah melanggar hukum karena diduga bersekongkol dengan pihak pemberi pekerjaan dan pihak pengadaan barang dan jasa.
Tidak hanya itu, PT EEP tidak merealisasikan pekerjaan pengolahan sampah sesuai dalam perjanjian kontrak yang dinilai mencapai 74,9 miliar. Bahkan perusahaan tersangka tidak memiliki kompetensi melakukan pengolahan sampah sehingga terdapat potensi kerugian negara sekitar 25 miliar. Tim penyidik tindak pidana khusus pada Kejaksaan Tinggi Banten telah melakukan penahanan terhadap tersangka SYM selaku Direktur PT EPP dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pekerjaan jasa layanan pengangkutan dan pengolahan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Tangerang Selatan pada tahun 2024. Raga menegaskan penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap aktor-aktor yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya kami sajikan usai jeda. Berikut ini tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Viral di media sosial, pria pengendara sepeda motor terlibat adu mulut dengan dua pria diduga oknum debt collector di Jalan Bedagai, Medan, Sumatera Utara beberapa hari lalu. Video yang direkam sendiri oleh pengendara sepeda motor bernama M. Sahrial menggunakan ponselnya terlihat kedua pria yang juga mengendarai sepeda motor tersebut menghentikan laju kendaraan korban. Kedua pria yang belum diketahui identitasnya tersebut kemudian mendekati korban dan menyebutkan sepeda motor warga Jalan Karya Medan Tembung, Sumatera Utara ini bermasalah. Korban yang merasa sepeda motornya tidak menunggak, cicilan berusaha bertahan dan menolak diajak ke kantor kedua pria tersebut. Keributan antara pemotor dengan kedua pria tersebut sempat menarik perhatian warga dan pengguna jalan lainnya. Melihat warga mulai berdatangan, kedua pria yang sempat mengaku sebagai petugas ini kemudian pergi meninggalkan korban. Sahrial, pengendara motor, Senin sore mengatakan awalnya kedua pria tersebut bertanya nama seseorang yang tidak dikenal olehnya. Setelah itu keduanya mulai menyinggung tentang surat-surat kendaraannya yang dituding bermasalah. Meski sempat dirugikan atas tuduhan kedua pria tersebut, namun korban tidak membuat laporan ke polisi. Nama orang, jangan saya nggak tahu orang sini. Ditanya namanya, nama Putri emang kenal katanya. Dia nggak kenal. Begitu tiba-tiba saya di stopnya, nggak lama ditengoknya HP-nya, tunjukkan bukti dari HP-nya bahwasannya kereta saya bermasalah, Bang. Dari leasing apa dari mana katanya? Itulah Bang, katanya dari kayak kepolisian gitu Bang. Cuman saya nggak percaya lah Bang, tiba-tiba dia menutup jalan. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, Berita Nasional TV. Pemirsa, antrian pembayaran pajak kendaraan mengular hingga ke jalanan di Samsat Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Adanya relaksasi program pajak kendaraan dari Gubernur Banten bikin warga ramai-ramai menyerbu kantor Samsat. Seperti inilah suasana antrian warga yang hendak membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten. Banyaknya warga yang menunggu giliran membuat antrian mengular hingga ke jalanan raya. Adanya relaksasi program pajak kendaraan atau pemutihan pajak, kedatangan warga tidak terkendali. Bahkan beberapa warga ada yang sudah antri lebih dari 4 jam demi bisa melakukan pembayaran pajak. Dalam program tersebut, pemilik kendaraan hanya perlu membayar 1 tahun pajak berjalan meski memiliki tunggakan 5 tahun lebih. Akibatnya pelayanan pajak kendaraan di tiap-tiap kantor Samsat yang ada di Provinsi Banten menjadi membludak. Selain pembebasan denda pajak kendaraan, program yang diberikan Gubernur Banten tersebut membebaskan biaya balik nama kendaraan bermotor. Mau antri pemutihan pajak. Ini tanggapan abang sendiri ini dengan adanya pemutihan pajak sendiri, tanggapannya seperti apa nih? Kesempatan juga buat saya, ya, karena motornya udah nunggak juga. Terbantu nggak sih bang dengan adanya? Jadi udah. Tapi belum tahu masuk ke dalamnya, ini hanya baru ngantri sampai sini. Sementara Kepala UPTD Samsat Balaraja Ali Hanapiah mengatakan, pemutihan atau bebas denda pajak kendaraan yang diberikan Gubernur Banten pada Pergub 170 langsung diserbu para pemohon pajak sejak pagi hari.
Untuk menjaga kesehatan para pemohon, Samsat Balaraja juga menyediakan posko kesehatan gratis. Samsat Balaraja sendiri mengoperasikan mobil Samsat keliling untuk membantu mengurai antrian. Penyelenggaraan Pergub 170 dimulai 10 April 2025 sampai dengan 30 Juni 2025 dan alhamdulillah Pergub 170 rupanya diapresiasi oleh masyarakat, terbukti sampai hari ini sangat luar biasa. Dari jam 5 subuh tadi ya, itu masyarakat sudah datang di Samsat Balaraja dan sampai hari ini membludak sangat luar biasa. Membludaknya antrian pembayaran pajak sendiri diperkirakan bakal terjadi hingga akhir bulan nanti. Selanjutnya, sejumlah perhiasan yang dikenakan seorang ibu raib dibawa 4 pelaku pencurian dengan modus hipnotis. Para pelaku menukar perhiasan dengan uang palsu senilai 5.000 won. Nanti ibu beli baru lagi, katanya saya kasih uang ini. Ibu rumah tangga ini tak kuasa menahan tangis saat tiba di kantor pos subsektor Pondokopi, Jakarta Timur. Setelah seluruh perhiasan yang dikenakannya diambil 4 orang pria dengan mengaku petugas bank swasta. Peristiwa ini terjadi pada Selasa siang saat wanita berusia 54 tahun ini hendak membeli peralatan sekolah anaknya di Pasar Perumnas Durensawit, Jakarta Timur. Saat hendak masuk ke dalam pasar, korban dihampiri seorang pria dengan menanyakan alamat. Di saat bersamaan, seorang pria lainnya mengajak korban masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil tersebut, sudah ada 2 orang pelaku lainnya. Para pelaku mengajak korban berputar-putar di sekitar lokasi sambil melucuti perhiasan yang dikenakan korban. Pelaku juga memberikan uang 5.000 won kepada korban dengan alasan sebagai pengganti membeli perhiasan. Korban baru menyadari setelah dirinya diturunkan dari kendaraan pelaku di kawasan Jalan Raya Teratai, Durensawit, Jakarta Timur. Saya antar ke bank, tapi dia ajak puter-puter saya ke pasar terus gitu. Muter-muter gitu, nggak lama saya diturunin. Ibu turun sini aja ya, ini jangan. Jadi, ibu bisa beli lagi emas katanya. Ibu bisa diambilin nurut aja gitu. Iya. Saya berapa juga ini. total berapa kerugiannya? Kerugiannya berapa? Banyak sih, Pak. Berapa kira-kira? Ada berapa puluh juta? 15-an lah. 15 juta ya. Korban kemudian diantar petugas Babin Kamtipmas ke Mapolsek Durensawit untuk dibuat laporan kejadian. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya kami sajikan usai jeda. Berikut ini tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Viral di media sosial video oknum anggota DPRD Sumatera Utara inisial MZ mengamuk kepada salah seorang pramugari maskapai Wings Air pada Minggu siang. Peristiwa tersebut terjadi di dalam pesawat Wings Air saat oknum anggota DPRD Sumut dari Partai Golkar akan terbang dari Bandara Binaka Gunung Sitoli, Sumatera Utara menuju Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat keributan tersebut, oknum anggota DPRD Sumut ini diturunkan dari dalam pesawat oleh pihak keamanan dan tidak diizinkan untuk meneruskan penerbangan dengan alasan untuk dimintai klarifikasinya terkait insiden yang terjadi di dalam pesawat. Selasa siang dalam acara HUT Provinsi Sumatera Utara yang ke-77 yang berlangsung di kantor DPRD Sumut, oknum anggota DPRD Sumut inisial M memberi klarifikasi terkait insiden yang terjadi di dalam pesawat dan viral di media sosial. MZ mengaku sempat terlibat keributan dengan pramugari Wings Air saat berada di dalam pesawat. Namun dirinya membantah telah mencekik leher pramugari tersebut. MZ mengaku hanya mendorong pramugari karena menghalangi calon penumpang lain yang ingin masuk ke dalam pesawat. Keributan antara dirinya dengan pramugari tersebut terjadi karena dirinya ingin membantu seorang penumpang lansia yang harus membawa kopernya ke bagasi. Jadi inilah ya media sosial saya. Dan saat itu saya hanya karena mau membantu seorang bapak tua yang tidak ingin bagasinya barangnya tasnya dibagasikan karena dia akan transit ke Padang. Dalam soal menunggu barang di tempat menunggu bagasi kan 1 jam orang, bisa lah dia nggak ke jabatan pesawat, nyampe pesawat tadi dia akan hangus tiketnya. Makanya saya sangat membantu, saya minta tolong sama pramugari, tapi pramugarinya bertanggung
Pengakuan MZ antara dirinya dan pramugari sudah saling memaafkan meski dirinya mendapat informasi. Pihak maskapai akan melanjutkan permasalahan ini ke pihak kepolisian. Resti Erlangga, Medan, Sumatera Utara. Ya, pemirsa, Satgas Damai Kartens kembali menemukan 2 pendulang emas yang berhasil selamat dari kekejaman kelompok kriminal bersenjata di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Keduanya kini telah dievakuasi ke DKI. Kedua korban yang berhasil selamat yaitu Johannes Adu dan Suito. Keduanya ditemukan aparat di Tanjung Pamali, distrik Seradala. Mereka berhasil kabur dari sergapan KKB setelah melarikan diri ke arah hutan ketika mendengar rekan-rekannya telah dianiaya KKB. Aparat yang menemukan kedua korban selamat tersebut langsung mengevakuasi keduanya ke kota DKI dan langsung dianut oleh Bupati Yahukimo Didimus Yahuli. Tiba di DKI, keduanya kemudian mendapat perawatan medis dan pendampingan psikologis. Kedua korban mengaku jika tidak mengetahui rekan-rekan mereka yang lain karena mereka ketika mendengar ada KKB langsung berusaha menyelamatkan diri. Kejadian, harus kabur. Cuma untuk yang datang ke staf itu saja. Ondo itu kepala dusun ya? Ondo kepala, iyalah, kepala Davi. Iya. Sempat kenal Ferry sama Charlie nggak? Yang 2 dicari, Ferry sama Charlie. Kalau Aidil ini kenal, yang ditemukan ini. Sementara Kapolda Papua Irjen Pol Patrick Renwarin mengatakan pihaknya saat ini fokus pada pencarian korban selamat, evakuasi dan pengejaran pelaku. Yang rekan-rekan mau tanya terkait dengan penegakan hukum, sampai hari ini kami sedang melakukan penyelidikan secara intens melalui berbagai macam sumber yang bisa kami pakai untuk mengidentifikasi para pelaku. Memang ada pelaku yang ada beberapa kelompok yang kemudian lewat beberapa platform media sosial mengatakan bahwa mereka bertanggung jawab ataupun mereka pelakunya. Tetapi bagi kami itu bukanlah merupakan suatu alat bukti. Karena pada dasarnya hasil olah TKP dan keterangan saksi serta alat bukti yang ditemukan di TKP itulah yang menjadi patokan kita untuk menetapkan siapa sebetulnya tersangka ataupun pelaku yang melakukan pada saat kejadian tersebut. Hingga saat ini total 15 jenazah telah berhasil dievakuasi ke DKI dan 12 diantaranya telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Jayapura, Papua, Rifan Donai, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jentera beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.